Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Alkitab dilecehkan Agustan. Ini sikap Kristen yang benar menurut Alkitab. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari Agustan berikut ini. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati, ya. Kita taruh lagi, ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu, saudara, ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan singkat dari Agustan. Agustan ini adalah seorang mualaf yang tadinya mengaku Kristen, bahkan sempat terjun dalam pelayanan. Sekarang beralih keyakinan menjadi Muslim atau Islam. Terkait dengan kepindahan beliau kepada agamanya yang sekarang, itu bukan urusan kita. Tetapi yang jelas, ada sesuatu yang perlu menjadi sorotan perhatian dari sepak terjang kehidupan seorang Agustan. Apalagi akhir-akhir ini beliau begitu viral oleh karena pernyataannya yang begitu menghina, melecehkan kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Beliau berkata kira-kira demikian, kesimpulan dari ungkapannya. Apakah jika Alkitab ini saya tempel atau taruh di pantat, sekaligus dikentutin, dalam 1 bulan saya akan mati? Kita taruhan. Kira-kira demikian konklusi kesimpulan dari pernyataan beliau. Hal pertama yang ingin saya tegaskan untuk Agustan dan barangkali juga orang-orang yang sejenis dengannya, Allah yang disembah dan dikenal oleh orang Kristen adalah Allah yang penuh cinta kasih, anugerah, rahmat, dan kebaikan. Hal itu nyata melalui atau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata dengan tegas, betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas kasih Allah di dalam Kristus atau melalui Kristus bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Jadi tantang menantang atau taruhan seperti ini sangat tidak logis dalam konteks kekristenan. Ada prinsip-prinsip mendasar di dalam kekristenan yang sama sekali barangkali waktu Agustan menjadi Kristen tidak memahami ini secara akurat, benar, dan bertanggung jawab. Misalnya Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekristenan selalu mengajarkan bahwa kasih itu berinisiatif, dimulai dari diri sendiri, dan itulah yang digambarkan
oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Allah memulai dari dirinya, berprakarsa, berinisiatif dari dirinya, dengan mengaruniakan atau mengutus Sang Firman turun ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan namanya Yesus Kristus. Allah mengasihi manusia ketika manusia dalam keadaan berdosa, dan Allah bertindak, berinisiatif oleh karena dasar kasih-Nya demi menebus, membebaskan, menyelamatkan manusia dari dosa. Prinsip hidup yang telah dicontohkan, diteladankan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, itulah yang menjadi prinsip hidup orang-orang Kristen. Ketika misalnya saya rindu untuk dikasihi oleh orang lain, maka saya harus memulai dari diri saya, mengasihi orang lain. Ketika saya mau diperhatikan oleh orang lain, saya memulai dari diri saya memperhatikan orang lain. Titik tolaknya bersumber dari diri kita yang telah mengalami kasih Tuhan, dan kasih itu kita share, kita bagikan kepada orang lain. Itu prinsipnya. Bukan hal-hal yang negatif. Seperti model yang dikerjakan, dilakukan, dinapasi dan dihidupi oleh seorang Agustan ini. Saran dan masukan saya yang pertama, jika engkau telah menentukan pilihanmu menjadi seorang yang beragama Islam atau seorang Muslim, tekuni, hidupi, pelajarilah, lakukanlah, hayatilah dengan sungguh-sungguh keimananmu yang baru itu. Tidak perlu harus melakukan tindakan-tindakan yang menghina, melecehkan seperti ini. Memang kami orang-orang Kristen tidak langsung sumbu pendek, kebakaran jenggot dengan perlakuan seperti ini. Kami tetap harus menghidupi dasar-dasar firman Tuhan terkait dengan perlakuan yang sangat tidak terpuji seperti ini dilakukan oleh seorang Agustan. Dengan menghina dan melecehkan Alkitab, ditaruh di pantat, sekaligus dikentutin Bapak Ibu Saudara. Tetapi pernahkah Agustan berpikir secara matang, bagaimana ya kira-kira kalau kitab suciku diperlakukan oleh orang di luar Islam seperti ini, bagaimana kira-kira hatiku? Kalau sampai ada pemikiran demikian di dalam diri seorang Agustan, maka dia akan berpikir matang, berpikir hati-hati dalam melakukan tindakan yang seperti ini. Memang kami orang-orang Kristen tidak akan mencontoh, meneladani apa yang kau lakukan. Engkau menghina, melecehkan Alkitab dengan cara ditaruh di pantat dan dikentutin. Kami tidak akan memperlakukan demikian. Karena apa? Karena yang dimulai inisiatif dari diri sendiri itu adalah hal yang baik, hal yang benar di mata Tuhan, dan hal yang membawa kesaksian yang baik bagi sesama manusia, siapapun itu, dari suku, ras, golongan, dan agama apapun itu. Yang ditekankan dalam kekristenan, kita mulai dari diri kita sesuatu yang baik dan positif. Makanya Alkitab berkata, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita menabur dalam kebaikan, kita akan menuai damai sejahtera. Jangan menabur dalam kejahatan dengan cara menghina, melecehkan, merendahkan. Maka yang dituai oleh orang itu yang apa yang ditabur. Itu prinsip firman Tuhan. Dan di sisi lain, saya ingin tegaskan kepada kita saat ini. Alkitab berkata di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Penganiayaan ini memiliki pengertian yang luas, cakupan yang mendalam. Bisa melalui tindakan-tindakan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral dalam kekristenan. Itu dihina, dilecehkan, dan direndahkan. Itu juga termasuk
penganiayaan, termasuk juga secara fisik atau secara verbal kata-kata. Tapi sikap orang Kristen jelas. Menurut Alkitab yang dihina dilecehkan oleh Agustan. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, secara singkat, saya berdoa untuk Agustan. Ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah Agustan. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Celikkan mata hati, mata rohaninya untuk menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang menghina dan merendahkan, baik di mata manusia, terlebih di hadapan Bapa di sorga. Saya dengar Agustan ini sedang mengalami sakit gangguan jantung. Kami orang Kristen memiliki kewajiban, ya Bapa, ya Tuhan, berikan dan karuniakanlah kesembuhan dari sakit jantung yang dialami oleh Agustan. Biar melalui kesembuhan yang Kau nyatakan, dia sadar akan kekurangan kelemahannya dan berbalik bertobat kepadamu. Itu aplikasi praktis. Kita harus mengasihi orang-orang yang model seperti Agustan. Makanya tidak tertarik secara pribadi bagi saya untuk melaporkan. Sekalipun saya tahu ini sudah termasuk hal yang menghina, melecehkan agama. Itu prinsip di dalam kekristenan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kami orang-orang Kristen diajarkan menurut Alkitab, sekalipun bagi oknum tertentu ini merupakan sebuah kelemahan, terserah mau dikelompokkan kelemahan. Tapi kami dipanggil untuk memberkati siapapun yang berlaku tidak baik kepada orang-orang Kristen. Kita diingatkan, diajarkan untuk memberkati, bukan mengutuk. Bukan mengharapkan kecelakaan dan kehancuran orang yang menghina, melecehkan kekristenan, termasuk Alkitab. Tapi kami memberkati. Kenapa demikian? Karena memang Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi pembalasan bukan bagian kami. Misalnya Agustan ini menghina, melecehkan Alkitab, pembalasan tugas kami. Kami hina, lecehkan kitab sucinya. Enggak demikian. Enggak boleh. Bahkan firman Tuhan berkata Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, seteru itu musuh, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Menumpukan bara api di atas kepala berarti menjadi panas, menjadi gusar. Kebaikan yang kita lakukan, kasih yang kita tebar, membuat orang itu makin sadar akan kekurangan, kelemahannya. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini prinsip yang diajarkan oleh Alkitab, yang notabene dilecehkan dan dihina oleh Agustan dengan cara menaruhnya di pantat dan mengkentutinya. Kita tidak boleh kalah dengan kejahatan. Kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi ini hanya bagi sharing saja. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya dapat disimak, direnungkan, dihayati oleh saudaraku Agustan, bahkan kalau ada oknum-oknum yang sejenis dengan Agustan.
1 Petrus 3:9 dikatakan begini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini prinsip. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kita dipanggil untuk memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk memberkati. Dengan cara memberkati, kita diberkati. Daripada kita mengutuk, kita jadi dikutuk. Kita tidak mau dikutuk, kita mau diberkati oleh Tuhan. Dengan cara kita memberkati orang-orang yang menghina, melecehkan kekristenan atau Alkitab atau orang-orang Kristen. Itu prinsip dalam Alkitab yang dihina, dilecehkan oleh Agustan. Dan teladan yang sempurna kita temukan di dalam diri Yesus. 1 Petrus 2:23. Ketika ia dicaci maki, maksudnya Yesus, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah Yesus yang kita kenal. Yesus yang kita muliakan dan agungkan dalam hidup kita. Ketika Yesus dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Bahkan di kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Untuk Agustan yang terkasih, kami orang Kristen mendoakanmu supaya segera sadar dan bertobat dari sikapmu yang menghina, melecehkan Alkitab. Dan juga kami orang-orang Kristen turut mendoakanmu supaya sesegera mungkin sembuh dari sakit apapun engkau derita, sehingga kau sehat. Dengan menyadari kesehatan yang Tuhan karuniakan, engkau belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga kata-katamu kata-kata yang tidak menyakiti, tidak menghina, tidak merendahkan, tetapi kata-kata yang membangun dan memberkati. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dan hidup dalam kebenarannya. Amin.